Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 7-9. Kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-6. Di sana saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang berkata demikian. Kejadian 39 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini renungan firman Tuhan saya akan beri judul Disertai Tuhan. Kalau kita melihat dari latar belakang ayat-ayat firman Tuhan ini, dari kisah perjalanan hidup Yusuf yang Bapak Ibu kita ketahui bagaimana kalau kita melihat di pasalnya yang ke-37 di mana sejak dari saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir tanpa diketahui oleh ayah mereka karena ada rasa iri dan cemburu terhadap Yusuf yang kita tahu bersama bagaimana Yusuf dikasihi oleh ayahnya Yakub. Bahkan kalau kita melihat di pasal yang ke-39 ini, Yusuf sampai di rumah orang Mesir sebagai budak. Bahkan Yusuf difitnah oleh istri Potifar karena dia menolak dosa, sehingga akhirnya memaksa Yusuf untuk tinggal dalam penjara. Kalau kita membaca seluruh kitab Kejadian pasal yang ke-39 ini, bagaimana Yusuf tinggal di rumah Potifar dan apa yang dialami oleh Yusuf pada saat itu. Tetapi di sini kita melihat yang membawa Yusuf sampai ada di dalam penjara. Dan di sini kita melihat Allah tidak membiarkan Yusuf, tetapi dikatakan di sini Yusuf disertai Tuhan. Walaupun dia melewati berbagai ujian hidup, sehingga kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-39 ini ada 3 kali dicatat Tuhan menyertai Yusuf. Itu dapat kita baca di ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan ayatnya yang ke-2
21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayatnya yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan. Meskipun Yusuf diperhadapkan dengan penderitaan, masalah yang silih berganti dalam hidupnya, Yusuf tidak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan negatif dari mulutnya. Di mana kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf sejak awal, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tetap tidak mengeluarkan kata-kata sungutan atau keluhan-keluhan dalam hidupnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama biasanya seseorang kita menghadapi penderitaan atau tantangan ujian dalam hidupnya, ada banyak orang yang suka mengeluh, suka protes, marah, bahkan ada yang sampai kecewa dan lain-lain. Tetapi dari firman Tuhan ini kita dapat belajar beberapa hal dari kehidupan Yusuf ketika dia menghadapi penderitaan dan tantangan hidup, sehingga dia dikatakan disertai oleh Tuhan. Yang pertama di sini kita melihat Yusuf menjalani semua proses dalam hidupnya. Walaupun berat untuk dia hadapi, walaupun sangat sulit untuk dia hadapi, tetapi dia menjalani semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga Tuhan memberikan ketenangan kepada dia dalam menghadapi setiap situasi. Dan Yusuf di sana dapat bertahan dan menjalaninya dengan tulus. Di sana kita melihat bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan ketika dia menjalani semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dan ada ketenangan, dia tidak marah, dia tidak memberontak, tetapi dia jalani dengan penuh ketulusan dan dia bertahan dalam segala situasi yang ada. Dan yang kedua adalah di sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari Yusuf ketika dia menghadapi penderitaan dan tantangan hidup yang diperhadapkan kepada dia adalah dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan Tuhan membuat dia berhasil dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Seperti yang kita ketahui, bagaimana di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 di sana Yusuf berhasil sebagai manajer di rumah Potifar. Dia disertai oleh Tuhan ketika dia menyerahkan hidupnya dan dia tidak mengungkit masa lalunya, tetapi dia tidak mengingat kesalahan dari saudara-saudaranya, tapi dia jalani proses yang Tuhan izinkan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh
Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak penderitaan, tantangan hidup yang kita hadapi. Bukan berarti kita yang disertai oleh Tuhan tidak akan mengalami masalah dalam hidup ini, berjalan mulus dalam menghadapi hidup ini. Tetapi ada proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh rencana hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan akan membuat kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan ini adalah menjadi satu pengalaman hidup nyata dari Yusuf yang dapat kita lihat dari firman Tuhan. Ini bukan saja satu perkataan yang diucapkan oleh seseorang, tetapi ini adalah suatu kenyataan hidup yang dialami oleh Yusuf. Tuhan tidak membiarkannya. Dia bergumul seorang diri, tetapi ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, di sana Tuhan akan membela dan Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Yusuf di sini menjaga kualitas hidupnya secara konsisten untuk tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya di sini adalah Yusuf menjaga hidupnya untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf, ketika dia ditantang untuk melakukan dosa, dia berani untuk menolak. Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-20 dalam pasal saya tidak akan membaca dalam pasal 39 ini bagaimana Yusuf digoda oleh istri Firaun. Dia berani menolak. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga apa yang dialami oleh Yusuf? Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk berani menolak dosa. Sebab Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7, orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk menolak dosa. Dan Yusuf menjadi sangat istimewa di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, buat kita yang ada sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yusuf adalah salah satu orang yang patut kita teladani, di mana dia disertai oleh Tuhan. Dia menjadi orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Walaupun bukan berarti dia disertai oleh Tuhan, bukan berarti dia luput dari segala macam kesukaran hidup, tetapi dia disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya dari firman Tuhan hari ini yang mengajar kita, mengingatkan kita untuk mengingatkan kita sebagai orang-orang yang disertai oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap bersabar dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita di hari-hari terakhir ini. Ada begitu banyak tantangan iman yang harus kita hadapi. Ada begitu banyak penderitaan yang harus kita hadapi. Tetapi mari kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada rencana Tuhan yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita, yang akan membawa iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan mari kita mau berserah di dalam doa dan rencana Tuhan, serta kita mau terus menjaga kehidupan kita ini untuk berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita dalam kita menjalani hari-hari kita
dalam kita mengiring Tuhan dalam menghadapi hari-hari terakhir yang semakin hari semakin sulit dan sukar ini, tetapi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita akan disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur kepada Engkau lewat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama saat ini, yang mengingatkan kami, yang mengajar kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau untuk menjalani proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk kami dapat bertahan dalam setiap tantangan yang datang dalam hidup kita, dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menjaga kehidupan kami, menolong kami untuk kami dapat terus menjaga hidup kami ini untuk tetap berkenan di hadapan Engkau. Sebagaimana Tuhan sertai Yusuf, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menyertai kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, sebagai orang-orang yang berserah kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun umat-umat-Mu berada, biarlah Tuhan yang akan menyertai di sepanjang kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.